Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri Pura Barat, Dewan Juri yang baik dan bijaksana yang saya hormati, seluruh panitia penyelenggara lomba yang saya hormati, yang saya sangat cintai dan sayangi, teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan judul pidato, Guruku adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika saya diminta untuk berbicara tentang guru, maka tak lain yang terbersit di benak saya adalah figur yang sangat luar biasa. Guru adalah sosok yang luar biasa, tabah dan sabar. Dalam membina serta mendidik kami sebagai muridnya. Sosok yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi anak didiknya. Sosok yang memiliki cinta kasih sayang, semangat dorongan, serta motivasi yang luar biasa. Dia adalah pahlawan tanpa pamrih, pahlawan ilmu pengetahuan, sang pembangun manusia dan beradaban, serta soko guru suatu bangsa. Berkat seorang gurulah kita bisa membaca, menulis, dan berhitung. Berbagai cara mereka lakukan agar kita sebagai muridnya tetap bisa mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, guru bukan hanya suatu profesi saja. Mereka adalah referensi berbagai kedudukan yang sangat mulia, karena gurulah kita bisa mendapat ilmu, dan berkat bimbinganlah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sebagai seorang pelajar tentu mempunyai impian dan cita-cita yang harus kita raih. Tanpa seorang guru, kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Guruku, tidak ada imbalan atau balasan yang bisa kita lakukan selain menghormati dan mengenang jasa-jasanya. Teman-temanku, hormatilah guru kalian sama seperti kalian menghormati kedua orang tua kalian, karena gurulah orang tua kedua kita di sekolah. Guru, semoga kau senantiasa menjadi inspirasi bagi kami anak didikmu. Teladan kepahlawan yang baik bagi kami anak didikmu. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan keberkahiannya dalam setiap langkah perjuanganmu. Demikianlah uraian singkat dari saya. Semoga kita semua mengambil manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada piring yang pecah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bawa kemana-mana. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Air beriak, tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri Pura Barat, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
Karena berkat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di tempat yang sederhana ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkanlah saya Haga Betanjahi dari kelas 92 SMP Negeri Pura Barat untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan pasor menuju masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Generasi muda yang penuh semangat, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan didukung oleh sarana dan prasarana agar menciptakan generasi muda Indonesia yang cerdas. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan lebih dari itu. Pendidikan bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkompeten dan juga generasi Indonesia yang cerdas. Pendidikan juga berpengaruh dan memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi muda diletakkan. Tapi sayang, masih banyak generasi muda Indonesia yang tidak mementingkan, yang tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan Indonesia. Mereka menggunakan baju seragam, mereka datang ke sekolah. Tapi nyatanya, mereka membuang-buang waktu mereka untuk nongkrong bersama teman-teman, untuk melaksanakan dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Inilah yang menjadi masalah di Indonesia sampai detik ini. Padahal banyak anak-anak di luar sana yang serius akan pendidikan, tapi tidak sedikit dari mereka yang harus putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan juga akses dalam mencapai medan pendidikan. Ada yang menyeberangi sungai, bahkan ada yang mempertaruhkan nyawa mereka demi sampai di sekolah. Oleh karena itu, untuk kita semua yang masih diberikan kemudahan dalam meraih pendidikan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu untuk mencapai cita-cita. Apa cita-cita Anda? Dokter, insinyur, diplomat, atau bahkan presiden. Itu semua tidak akan tercapai jika tidak ada pendidikan yang memadai. Pendidikan juga memegang peranan penting untuk memutuskan tali kemiskinan di Indonesia, karena kemiskinan berkaitan erat dengan kebodohan. Tapi jika banyak generasi muda yang tidak peduli akan pendidikan, maka kemiskinan akan terus mengerogoti bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, telah kita ketahui arti pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita semua bersama-sama berjuang dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita dan juga memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana kita menguasai diri kita, dan bagaimana kita membawa nama Indonesia di kancah internasional. Hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini semua dapat memotivasi kita untuk keadaan yang lebih baik dan demi kesejahteraan bersama. Hari panas tanah membela, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada yang salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Air teriak tanda dalam, laut purba seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima stimuli dan konsep-konsep baru. Itu
makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas, maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi. Pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang baik dan bijak, dan menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah Indonesia. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidikan terselesaikan, masalah sarana pendidikan yang tidak memadai mutu, dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana. Namun untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku, karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor, termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Para guru pun diharapkan mulai mengubah cara belajar kepada siswa. Para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan soal pilihan ganda, karena bisa berdampak pada perbentukan kepribadian. Peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar melibatkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri dan para pendidik, mengajar siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Kedepannya, sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti. Sekian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini, seperti harap kemudian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Konferensi Negeri Jawa Barat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya teman-teman generasi muda Indonesia yang saya kasihi dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk semua kesempatan yang berharga ini. Berdirinya saya beritaruh bunga dari kelas 12 untuk membawakan pidato yang bertema pendidikan. Semoga kebesaran saya ini bisa diterima dan makin memberikan manfaat untuk semua. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan saat ini? Tentunya kita semua sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak harus bersinergi. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia harus
bermula dari lembaga formal, tempat di mana anak-anak bangsa dididik. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kehidupan pendidikan kita saat ini. Bukan hanya soal untuk mengajar hingga pandai, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangat penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu, marilah kita sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya belajar dan mengajar. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang selalu bersama. Maka dari itu, marilah menyeratkan pegangan untuk Indonesia lebih indah. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan di hati, baik dari istri maupun tata cara saya, dalam menyampaikan pidato, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sedikit danau hari Rabu, dari rumah sangat dekat. Jangan marah Bapak Ibu, kalau pidato sangat singkat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan sekolah. Hadirin yang saya hormati. Sekolah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran bagi para siswa memang tidak terlepas dari berbagai bentuk kerawanan. Terkadang kerawanan begitu mudah masuk sejalan dengan perkembangan usia para siswa yang juga mulai rawan, terutama usia ABG. Apalagi jika kontrol dari sekolah tidak ketat dan waspada. Hadirin yang saya hormati, kita sendiri sangat menyesalkan dengan munculnya perilaku negatif pelajar yang biasanya ditujukan dalam bentuk perkelahian antara pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, serta mulai mencoba-coba pergaulan menyimpang lainnya. Jelas ini menjadi tantangan bagi pihak sekolah dan para guru. Sekolah harus bertanggung jawab ikut bertanggung jawab menjaga moral para pelajar. Hadirin yang saya hormati. Namun, penanggulangan masalah kerawanan sekolah ini tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Kesadaran pribadi siswa dan perhatian keluarga turut membantu mengatasi kerawanan sekolah ini. Hadirin yang saya hormati. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua, terutama diri saya pribadi. Marilah kita selalu dan senantiasa menaati peraturan yang telah disepakati oleh sekolah. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon kepada Bapak Ibu Guru sekalian untuk terus membimbing, menasehati dan menegur kami jika melakukan kesalahan, agar saya dan teman-teman semua dapat terhindar dari segala tindakan yang dapat merusak moral dan mental kami sebagai pelajar. Demikian pidato dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PTD SMP Negeri Pura Barat yang saya cintai, teman-teman sekalian. Singkatnya, para hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaannya pada hari ini
Makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memiliki peranan penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Masih ingatkah Anda, ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah? Hal ini membuat kita terharu. Saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi dan cita-cita yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden, pilot, guru, dan lain-lain. Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai dan perjuangan yang keras untuk menggapai cita-cita tersebut. Pendidikan juga mencari jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar dan mengerti. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan untuk lebih luas, mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi, dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari siapkan diri meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Demikian pidato yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.